Perang dan agresi telah berakhir. Kalimat singkat dari Khalil Al-Hayya, pemimpin Hamas, menggema seperti kabar keajaiban. Sesuatu yang selama ini hanya berani dibisikkan dalam doa, tapi di balik nada lega itu ada getir yang sulit disembunyikan. Setelah bulan-bulan penuh ledakan dan asap, ratusan ribu rumah rata dengan tanah, dan Gaza berubah jadi bayangan dirinya sendiri. Kini dunia menatap pada satu kata, gencatan. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, hanya jeda di antara kehancuran. Namun di balik keheningan senjata, bara belum benar-benar padam. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi berapa lama keheningan itu bisa bertahan sebelum langit Gaza kembali menyala merah. Untuk benar-benar memahami arti gencatan senjata kali ini, kita harus menengok sedikit ke masa lalu. Karena konflik antara Israel dan Hamas bukanlah perang baru, melainkan kisah lama yang terus berulang. Semuanya bermula pada tahun 1948, ketika negara Israel berdiri dan ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah mereka sendiri. Tragedi itu dikenang sebagai Nakba, luka sejarah yang membelah generasi. Dari reruntuhan itu, puluhan tahun kemudian lahirlah Hamas, tepatnya pada 1987 di tengah gelombang Intifada pertama. Sebuah gerakan yang berikrar menolak keberadaan Israel dan membebaskan Palestina dari pendudukan. Seiring waktu, Hamas berubah dari gerakan bawah tanah menjadi penguasa Gaza. Setelah menang pemilu 2006 dan mengambil alih kekuasaan setahun berikutnya, mereka berulang kali bentrok dengan militer Israel. 2008, 2012, 2014, 2021, hingga serangan besar pada 7 Oktober 2023. Di mata Barat, Hamas adalah kelompok teroris. Tapi bagi warga Palestina, mereka simbol perlawanan terakhir. 2 tahun perang mengubah Gaza jadi dataran abu-abu. Lalu 10 Oktober 2025, diumumkanlah gencatan senjata. Ironisnya, beberapa jam sebelum pernyataan itu keluar, IDF masih menggempur Gaza seolah ingin menuntaskan amarah yang tersisa sebelum dunia memaksanya berhenti. Di balik berhentinya tembakan, para mediator jadi kunci. Mesir memimpin jalannya negosiasi, Qatar menyediakan dana dan jalur komunikasi dengan Hamas, sementara Amerika Serikat menekan Israel agar mau menandatangani kesepakatan. Di ruang perundingan Kairo, hadir Dr. Khalil Al-Hayya, dikawal intelijen Mesir. Bersamanya duduk Kepala Intelijen Mesir, PM dan Menlu Qatar, Kepala Intelijen Turki, serta delegasi Israel dan utusan Amerika Serikat seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner. Dari sanalah kompromi lahir. Namun Gaza sudah terlanjur hancur. Blokade Israel menutup semua jalan bantuan, membuat kelaparan meluas dan warga meninggal bukan karena bom, tapi karena lapar. Gencatan ini mungkin menghentikan perang, tapi belum mengakhiri penderitaan. Dari ruang perundingan di Kairo lahir sebuah kesepakatan yang banyak orang sebut sebagai tahap pertama perdamaian Gaza. Langkah kecil yang untuk pertama kalinya membuat dua musuh lama berhenti saling menembak meski rasa curiga masih menggantung di udara. Isi kesepakatannya jelas dan lugas. Israel wajib menghentikan seluruh operasi militer, menarik pasukan dalam waktu 24 jam, dan menghentikan pengawasan udara dalam 72 jam. Tak ada lagi drone, tak ada lagi jet tempur yang menodai langit Gaza. Sebagai gantinya, bantuan kemanusiaan mulai bergerak. Konvoi dari Mesir dan Turki membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang selama berbulan-bulan tertahan di perbatasan. Di sisi lain, Hamas diwajibkan membebaskan semua sandera hidup dan jenazah dalam waktu 3 hari. Israel pun harus melakukan hal serupa, membebaskan tahanan Palestina dengan jumlah sepadan, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang ditahan tanpa proses hukum jelas. Semua ini dipantau langsung oleh Palang Merah Internasional bersama satuan gabungan dari Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki. Sekitar 200 pengawas internasional kini ditempatkan di titik-titik rawan untuk memastikan kesepakatan berjalan. Dunia pun sejenak menghela nafas lega. Setelah 2 tahun perang dan penderitaan tanpa henti, satu kata kembali terdengar, gencatan senjata. Namun bagi Gaza yang kini hanya tinggal puing dan debu, kedamaian masih terasa seperti mimpi yang belum sempat bangun. Begitu gencatan senjata diumumkan, Gaza berubah wajah.
Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, langitnya biru tanpa asap dan ledakan. Dari perbatasan Rafah, truk-truk bantuan mulai mengalir, membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang selama ini tertahan di seberang. Di jalanan, buldoser bekerja tanpa henti, menyingkirkan puing dan membuka jalur yang dulu tertimbun reruntuhan. Perlahan, ribuan pengungsi bergerak kembali ke Gaza. Pemandangan yang menyayat tapi akrab, mirip tahun 1948. Hanya saja kali ini arah langkah mereka berbalik. Mereka pulang ke tanah yang porak-poranda, menenteng tas dan kasur di punggung, berharap kali ini mereka tak perlu terusir lagi. Di antara reruntuhan dan debu, tawa kecil mulai terdengar. Para petugas, relawan, dan jurnalis saling menatap dengan lega. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya bisa bernafas tanpa dentuman bom. Itu bukan damai, hanya jeda singkat untuk mengingat bagaimana rasanya hidup tanpa ketakutan. Sementara itu pasukan Israel perlahan mundur, meninggalkan pos-pos mereka di sepanjang jalur Gaza. Beberapa titik yang dulu dijaga ketat kini kosong dan hangus, hanya menyisakan jejak tank dan menara penjaga yang terbakar. Tapi tak semua wilayah benar-benar tenang. Hafizi Adrai, juru bicara militer Israel, menegaskan bahwa bagian utara Gaza masih dianggap zona tempur. Pasukan IDF tetap mengepung kota Gaza dan melakukan serangan kecil sporadis di beberapa area. Di sisi lain, kelompok Palestina pro-Israel seperti Yasser Abu Shihab kini ditinggalkan sendirian. Mantan juru bicara militer Israel, Jenderal Cadangan Avi Benayahu, menyatakan dengan tegas, milisi Gaza yang bekerja sama dengan kami tidak akan diizinkan masuk ke Israel. Pernyataan itu menutup satu bab pahit di mana sekutu ditinggalkan, Gaza dibiarkan menanggung akibatnya sendiri, dan dunia hanya bisa menonton sunyi setelah badai. Pertanyaannya kini, apakah Israel sungguh berniat menjaga perdamaian ini? Jawabannya jauh dari sederhana. Di balik tanda tangan dan jabat tangan resmi, masih ada celah besar yang bisa membuka jalan bagi perang berikutnya. Bagi warga Gaza, ini bukan hal baru. Mereka masih mengingat di Maret 2025 ketika Israel secara sepihak melanggar gencatan senjata dan kembali melancarkan apa yang disebut banyak pihak sebagai perang genosida. Ratusan orang tewas hanya dalam beberapa hari, menghancurkan sisa harapan yang tersisa. Hal serupa juga terjadi di Lebanon pada akhir 2024 ketika Israel menyerang wilayah Hizbullah dengan alasan keamanan nasional. Dan kini, bayang-bayang pelanggaran itu muncul lagi, sebab di dalam Israel sendiri, tak semua pejabat mendukung kesepakatan ini. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich terang-terangan menolak, menyebut gencatan ini sebagai tanda kelemahan dan pengkhianatan terhadap korban 7 Oktober. Sedangkan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir bahkan mengancam akan menjatuhkan pemerintahan jika Hamas tidak dihancurkan sampai habis. Baginya, pembebasan tahanan Palestina adalah kesalahan besar, langkah yang membuat Hamas terlihat menang dan Israel tampak lemah di mata dunia. Dan disinilah akar rapuhnya perdamaian ini. Ketika sebagian ingin menutup luka, sebagian lagi justru menyalahkan bara. Akhirnya, gencatan ini bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan seberapa lama dunia mampu menahan agar api perang tak kembali menyala. Dalam kesepakatan terbaru ini, kedua pihak akhirnya sama-sama mundur selangkah. Namun banyak pengamat menilai, di balik kompromi itu, Israel kehilangan 2 tujuan utamanya, mengusir penduduk Gaza sepenuhnya dan menghapus kekuatan bersenjata Palestina dari peta. Kini, istilah pelucutan total diganti dengan versi yang lebih lembut, mencegah Hamas kembali menjadi ancaman. Soal senjata pun bukan lagi di tangan Israel, melainkan diserahkan kepada faksi-faksi Palestina untuk diatur sendiri. Artinya, perlawanan di Gaza belum padam, hanya bersembunyi dalam bentuk dan strategi baru. Kesepakatan ini juga membuka pintu bagi pembebasan tokoh-tokoh penting Palestina yang selama bertahun-tahun terkurung di penjara Israel. Bagi rakyat Gaza, ini lebih dari sekadar kemenangan diplomatik. Ini simbol bertahannya martabat di tengah reruntuhan. Bukti bahwa mereka belum tunduk pada sejarah yang berulang. Sebaliknya, Israel keluar dari perang ini dengan reputasi compang-camping. Negara yang dulu dielu-elukan sebagai negara yang tidak tersentuh ataupun tak terkalahkan, kini menghadapi krisis citra internasional, kehilangan simpati publik, bahkan dari sebagian sekutunya di Eropa dan Amerika. Kini mereka sibuk mencuci wajah di mata dunia, berharap luka reputasi itu tak menetap terlalu lama. Namun di antara puing dan duka, secercah harapan tetap hidup di Gaza. Sebuah keyakinan kecil bahwa kali ini, gencatan senjata bukan sekadar jeda di antara dua serangan, melainkan langkah pertama menuju damai yang sungguh-sungguh.
Dan di bawah langit yang mulai tenang, doa yang sama bergema dari ribuan bibir. Semoga kali ini senjata benar-benar diam untuk selamanya.